Apakah Anda tahu, cara leluhur kami mengatur waktu ternyata selaras sempurna dengan firman Allah dalam surat Al-Asr? Kuncinya ada di satu pepatah agung. Dudua marawi ranjau, tagak maninjau jarak, hari sehari di Parampe, malam samalam di Patigo. Sair yang balam jo barabah, barabah lalu balam mandi. Sair yang salam sarato sambah, sambah lalu salam kembali. Pai baburu mendapek ruso, ruso dijual ka pasak baso. Salamai datang dun sanak kasadonyo, salamai basuo di kanal kitoko. Sakilat ambiak kasalendang, dibawa anak turun mandi. Jo adat ambo maka palang, jo agamu nan jauh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi, salam luhur, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya, tempat kita merenungi kembali kearifan leluhur yang menjadi pedoman hidup hingga kini. Di tanah Minangkabau, segala gerak-gerik dan tata cara hidup tidak terlepas dari satu landasan agung. Adat bas sandi syarak, syarak bas sandi kitabullah. Adat menjadi bentuk dan tata tertib, sedangkan syariat agama menjadi jiwa dan kebenaran yang melandasi setiap aturan. Keduanya bersatu padu bagaikan raga dan jiwa, melahirkan tatanan hidup yang luhur, beradab, dan penuh berkah. Salah satu norma utama yang mengajarkan kita menghargai waktu dan mengatur usaha dengan sangat bijak adalah duduak marawi ranjau, tagak maninjau jarak, hari sehari di Parampe, malam samalam di Patigo. Pepatah ini bukan sekedar nasihat biasa, melainkan cermin kepribadian orang Minang yang menjadikan setiap detik sebagai peluang berbuat kebaikan. Mari kita telusuri maknanya bersama-sama. Ada pepatah yang menjadi pedoman hidup dalam setiap detik kehidupan masyarakat Minangkabau. Duduk marawi ranjau, tagak maninjau jarak, hari sehari di Parampe, malam samalam di Patigo. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selaras sepenuhnya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ayat ini menegaskan betapa berharganya waktu dalam pandangan Islam. Allah bersumpah demi masa, menunjukkan betapa besar maknanya bagi kehidupan manusia. Setiap detik yang berlalu tidak akan kembali lagi, dan setiap manusia akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya sepanjang masa hidupnya. Hanya mereka yang mengisi waktu dengan iman dan amal kebaikan yang selamat dari kerugian abadi. Pepatah leluhur kami hadir untuk mengingatkan hal yang sama. Jangan biarkan waktu berlalu dengan sia-sia. Pepatah ini mengandung makna sangat dalam tentang kewaspadaan dan pemanfaatan waktu secara maksimal. Duduk marawit ranjau mengajarkan saat duduk atau beristirahat pun kita tetap waspada, seolah merajut pagar pelindung yang kokoh. Hati dan pikiran tidak boleh lengah. Kita tetap merenungi perjalanan hidup yang telah dilalui, merencanakan masa depan dengan matang, dan memantapkan hati agar kelak siap menghadapi segala tantangan hidup. Hal ini sejalan dengan ajaran agama untuk selalu menjaga hati dan mempersiapkan bekal di setiap kesempatan, agar tidak tertidur dalam kelalaian. Tagak maninjau jarak mengandung makna kebijaksanaan bertindak. Sebelum melangkah atau memulai sesuatu, kita wajib melihat jauh ke depan, memperhitungkan akibat dan manfaatnya, serta memastikan jalan yang ditempuh adalah jalan yang benar dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ini adalah cerminan akal budi yang selaras dengan syariat, mengajarkan kita untuk tidak bertindak sembarangan atau terburu-buru, melainkan selalu berpedoman pada kebenaran dan kebijaksanaan. Hari sehari di Parampe, malam samalam di Patigo adalah aturan pembagian waktu yang teratur, penuh disiplin, dan sangat bijaksana.
Siang hari dimanfaatkan sepenuhnya untuk berusaha, bekerja, dan mencari rezeki yang halal. Dibagi-bagi sesuai kebutuhan agar tidak ada waktu terbuang percuma. Bagi orang Minang, waktu adalah harta paling mahal dan tak tergantikan. Tidak boleh berlalu sia-sia, baik untuk beribadah kepada Sang Pencipta maupun bekerja mengabdi pada keluarga dan sesama manusia. Waktu dipandang sebagai ladang tempat kita menanam amal, baik amal yang mendatangkan kebaikan di dunia maupun amal yang menjadi bekal abadi di akhirat. Sementara itu, malam hari tidak semata-mata untuk tidur dan beristirahat. Ada bagian waktu yang disisihkan khusus untuk beribadah, berdoa, merenungi ayat-ayat Allah, dan memohon ampun atas segala kehilafan yang dilakukan sepanjang hari. Inilah cara kami menjaga keseimbangan hidup. Giat berusaha di siang hari, menyucikan jiwa di malam hari. Pandangan hidup ini sepenuhnya selaras dengan surat Al-Ashr. Manusia berada dalam kerugian besar jika tidak mengisi waktunya dengan iman dan amal soleh. Pepatah ini menjadi bukti nyata bagaimana adat leluhur selaras dengan wahyu ilahi, mendorong setiap orang untuk menjadi pribadi yang rajin, waspada, bijaksana, dan selalu berpegang pada kebenaran di setiap detik kehidupannya. Demikianlah makna mendalam dari pepatah agung ini. Jalan hidup yang utuh menjadikan setiap saat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, meraih kebaikan dunia, dan memantapkan bekal untuk kehidupan kekal di akhirat. Semoga kearifan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk menghargai waktu dan mengisinya dengan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dukung kanal Minang Mustika Jaya dengan cara like, bagikan, dan subscribe agar nilai-nilai luhur ini terus terjaga dan dikenal oleh generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.